Tujuan percobaan yaitu mengetahui proses perkecambahan serta faktor-faktornya. Percobaan pertama. Hal yang diperlukan antara lain 4 buah gelas aqua, tanah gembur, kapas, air, biji-bijian, kacang hijau dan jagung, dan label. Langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, lubangi gelas aqua di pinggirannya. Langkah kedua, isi gelas tersebut dengan tanah gembur sampai 3/4 bagian gelas tersebut. Langkah selanjutnya, berikan label A, B, C, dan D pada masing-masing gelas aqua. Langkah selanjutnya, tanamlah biji jagung pada gelas aqua yang diberi label A dan B, dan tanam biji kacang hijau pada gelas aqua yang diberi label C dan D. Langkah terakhir, simpanlah pada tempat yang sejuk. Dengan catatan, gelas aqua yang diberi label A dan C harus selalu dijaga kelembapannya dan disiram dengan air secara rutin. Lalu amati dan catatlah proses perkecambahan tersebut. Percobaan kedua.
Hal yang diperlukan antara lain 4 buah gelas aqua, biji kacang hijau, air, tanah, pupuk kompos, dan label. Langkah pengerjaannya dimulai dari lubangi gelas aqua di pinggirannya. Lalu, berikan label A, B, C, dan D pada masing-masing gelas. Langkah selanjutnya, campurkan tanah dengan pupuk kompos. Kemudian masukkan campuran tanah tersebut ke dalam gelas yang berlabel A, B, dan C. Sedangkan pada gelas yang berlabel D hanya diisi dengan tanah saja. Lalu, tanamlah biji kacang hijau pada masing-masing gelas aqua. Gelas aqua yang berlabel A, C, dan D ditempatkan pada tempat yang terkena cahaya matahari, dan gelas yang berlabel B ditempatkan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Langkah terakhir, siramlah setiap hari, kecuali pada gelas yang berlabel C. Amati dan catatlah pertumbuhan yang terjadi. Berikut ini adalah foto pertumbuhan dari percobaan yang telah saya lakukan. Pada hari keempat, saya menyadari pada percobaan satu gelas
D serta pada percobaan 2 gelas C belum ada muncul perkembangan dari biji, sehingga saya menukarnya dengan biji yang baru dan memulainya lagi dari hari pertama. Hasil percobaan. Berikut data yang telah saya peroleh dan rangkum pada percobaan yang telah saya lakukan. Di sini dapat kita lihat pada hari pertama dan kedua belum ada pertumbuhan pada gelas A, B, C, dan D. Pada hari ketiga sudah mulai ada pertumbuhan, terlebih pada gelas C dan D, yaitu pada biji kacang hijau. Hingga hari ke-6 dapat kita lihat bahwa pertumbuhan biji kacang hijau lebih cepat serta lebih tinggi dibandingkan biji jagung. Selain itu, pada gelas A dan B, yaitu yang diisi dengan biji jagung, letak kotyledonnya berada di bawah, sedangkan pada gelas C dan D, yaitu pada biji kacang hijau, letak kotyledonnya berada di atas. Pada percobaan kedua dapat kita lihat pada hari pertamanya belum ada muncul pertumbuhan maupun perkembangan dari setiap gelas. Pada hari kedua sudah mulai ada, yaitu pada gelas B. Sampai hari ke-6 pun yang paling tinggi itu berada pada gelas B, yang dimana pada gelas B ini tanahnya dicampur dengan pupuk dan diletakkan tidak terkena sinar matahari serta disiram setiap hari. Dan jika dilihat pada foto percobaan sebelumnya, bahwa pada gelas yang ditaruh tidak terkena sinar matahari, tanamannya cenderung lebih tinggi, batangnya lebih lemah, serta daunnya lebih halus. Berbeda pada gelas A, C, dan D, dapat dilihat pada foto percobaan sebelumnya bahwa pertumbuhannya lebih lambat, batangnya lebih kuat, dan daunnya lebih tebal serta memiliki banyak klorofil. Pada gelas C ini terlihat ada pertumbuhan, yang padahal seharusnya tidak ada karena pada gelas C ini tidak diberi air. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti tanah yang awalnya mungkin sudah lembab, ataupun terkena air hujan, ataupun terkena air yang secara tidak sengaja, sehingga membuat gelas C ini tetap tumbuh. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, baik berupa dari dalam maupun dari luar. Pada percobaan kali ini dapat terlihat bahwa faktor tersebut antara lain cahaya, air, serta tanah. Yang pertama ada cahaya matahari. Pada percobaan yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa pada kecambah yang terkena sinar matahari, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan kecambah yang tidak terkena sinar matahari. Hal ini terjadi karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Faktor selanjutnya adalah air. Pada percobaan yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa pada kecambah yang disiram air setiap hari akan lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan yang tidak disiram. Ini karena pada masa perkecambahan, air digunakan untuk mengaktifkan enzim-enzim dalam biji. Faktor ini hampir mirip dengan faktor kelembapan. Yang terakhir ada tanah. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat terlihat bahwa pada biji yang ditanam pada tanah yang dicampur dengan pupuk kompos akan lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan biji yang ditanam pada tanah gembur saja. Ini karena nutrisi yang terkandung pada campuran tanah dengan pupuk lebih baik daripada tanah saja, yang membuat kebutuhan nutrisi kecambah akan tercukupi. Dengan kata lain, faktor ini juga termasuk dalam faktor nutrisi.